Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Unimed bisa, Unimed jaya, Unimed unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji seminar pendidikan profesi guru. Sebelumnya perkenalkan,
Nama saya Aisyah Nuraini, saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pengampu Bu Andika Ayu Wulandari SSI MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 7 poin penting. Yang pertama adalah identifikasi diri, dan yang kedua ada pengalaman paling bermakna, yang ketiga ada review mata kuliah, yang keempat ada desain inovasi, yang kelima ada artefak dan produk pengembangan artefak, dan yang keenam ada rencana tindak lanjut, dan yang terakhir adalah paradigma terhadap makna guru. Pada poin identifikasi diri, di sini berisi visi untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah menciptakan sistem pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan berkesetaraan, sehingga setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi dapat mengakses pendidikan, terlibat langsung dan berkontribusi untuk mencetak generasi penerus bangsa. Dan selanjutnya, visi pribadi saya sebagai calon guru. Visi saya tentang sosok calon guru adalah seorang guru profesional yang tidak hanya mampu untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman, serta mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Hal-hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut yaitu mengikuti program pendidikan profesi guru merupakan langkah awal dan pondasi yang sangat penting bagi saya dalam upaya mewujudkan cita-cita menjadi seorang guru yang profesional, berdedikasi, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan. Melalui program ini, saya dibekali dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Saya secara aktif akan mengikuti berbagai kegiatan dan pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan pedagogik, memperdalam pemahaman terhadap materi ajar, serta meningkatkan keterampilan dalam merancang pembelajaran yang bermakna dan efektif. Kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas saya sebagai guru. Dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, saya berusaha menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi peserta didik. Hal ini saya lakukan agar proses pembelajaran yang berlangsung tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mampu mendorong siswa untuk berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun sosial emosional. Saya juga akan memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan minat belajar siswa, memperkaya pengalaman belajar, dan menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif dan relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah pengalaman belajar selama PPG Prajabatan. Selama PPG Prajabatan, saya menempuh 2 semester dengan 7 mata kuliah di semester pertama dan 5 mata kuliah di semester kedua. Di semester pertama ada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosiokultural,
prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 dilanjut dengan praktik pengalaman lapangan 1 dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk di semester 2, saya mempelajari mata kuliah Computational Thinking, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2, proyek kepemimpinan, pembelajaran sosial emosional, dan praktik pengalaman lapangan 2. Selanjutnya adalah refleksi mata kuliah paling bermakna. Selama mengikuti program pendidikan profesi guru, saya mempelajari berbagai mata kuliah yang semuanya tentu berkontribusi dalam membentuk kompetensi saya sebagai calon guru profesional. Namun dari sekian banyak mata kuliah, terdapat 2 yang paling bermakna dan memberikan dampak besar terhadap pemahaman, keterampilan, dan pengalaman saya dalam dunia pendidikan, yaitu mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 dan Praktik Pengalaman Lapangan 2. Review mata kuliah pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Pada mata kuliah ini, saya mempelajari 3 topik. Topik pertama yaitu pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Topik ini membahas pentingnya memahami karakteristik peserta didik sebagai dasar dalam merancang pembelajaran dan asesmen yang efektif. Selanjutnya, topik 2 yaitu pendekatan teaching at the right level pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Topik ini mengenalkan pendekatan teaching at the right level sebagai strategi pembelajaran yang menyesuaikan materi ajar dengan tingkat capaian atau kemampuan aktual peserta didik, bukan berdasarkan jenjang kelas semata. Dan topik ketiga yaitu pendekatan culturally responsive teaching (CRT) pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Topik ini membahas penerapan pendekatan culturally responsive teaching (CRT) dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan latar belakang budaya peserta didik. Pemahaman bermakna yang saya dapatkan dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 pada topik 3, pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen 2 adalah pendekatan culturally responsive teaching merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya mengintegrasikan budaya, latar belakang, dan pengalaman hidup peserta didik ke dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini tidak hanya membantu peserta didik merasa dihargai dan diakui, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan menyenangkan bagi semua. Saya meyakini bahwa penerapan culturally responsive teaching sangat relevan dalam konteks keberagaman peserta didik di Indonesia. Dengan memahami nilai-nilai budaya yang dimiliki siswa, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna. Melalui pendekatan ini, saya sebagai calon guru tidak hanya dapat meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap identitas budayanya, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, toleransi, dan rasa saling menghargai antar sesama. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih personal, bermakna, dan mampu menjembatani kesenjangan budaya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, pada review mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan 2,
Praktik pengalaman lapangan 2 adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempraktikkan kemampuan mengajar dan menerapkan teori yang dipelajari di bangku kuliah dalam lingkungan sekolah nyata. Kegiatan ini meliputi orientasi, adaptasi, diskusi, revisi perangkat pembelajaran, praktik mengajar, penelitian tindakan kelas, serta tugas profesi lainnya. PPL menjadi mata kuliah yang paling berarti bagi saya, terutama pada topik 4, yaitu pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar. Pada pembelajaran mandiri, saya merancang dan melaksanakan aktivitas pengajaran secara mandiri, menyusun bahan ajar, dan mengevaluasi efektivitasnya. Proses ini memperkuat keterampilan mengajar dan meningkatkan kepercayaan diri. Sementara itu, untuk kegiatan non-mengajar melibatkan tugas administratif, ekstrakurikuler, dan perencanaan acara sekolah yang memberikan wawasan lebih luas tentang peran guru di luar kelas. Selanjutnya adalah desain inovasi pembelajaran. Berdasarkan pengalaman mengajar yang saya lakukan pada kegiatan PPL 2 ini, saya menemukan adanya situasi di kelas di mana sebagian peserta didik kurang tertarik dalam belajar, belum fokus terhadap materi yang disampaikan guru, mudah merasa jenuh sehingga menyebabkan mereka pasif dalam pembelajaran dan berdampak pada rendahnya hasil belajar. Setelah saya merefleksikan, hal ini terjadi karena pendekatan pembelajaran yang masih didominasi oleh metode ceramah dan belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, saya melakukan inovasi pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tema keragaman budaya, dengan menggunakan aplikasi belajar interaktif Secil Budaya Nusantara yang dapat diunduh melalui Play Store. Aplikasi ini menyajikan materi tentang keragaman budaya Indonesia secara menarik dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan perhatian dan keterlibatan peserta didik. Pembelajaran ini saya rancang dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT yang mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman kehidupan sehari-hari peserta didik, serta menumbuhkan apresiasi terhadap keragaman budaya bangsa. Dengan memadukan media berbasis teknologi dan pendekatan yang kontekstual, saya berharap pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, serta meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, artefak yang mendukung desain inovasi saya adalah modul ajar yang disusun dengan menerapkan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT, serta aplikasi pembelajaran interaktif bernama Secil Budaya Nusantara. Modul ajar ini dirancang untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik, sedangkan aplikasi Secil Budaya Nusantara digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik dan kontekstual, sehingga mampu memperkuat pemahaman siswa terhadap materi sekaligus membangun kesadaran budaya mereka. Produk pengembangan dari artefak sebelumnya berupa luaran kumpulan modul ajar berbasis pendekatan Culturally Responsive Teaching. Modul-modul ini disusun berdasarkan kebutuhan pembelajaran yang kontekstual dengan mempertimbangkan latar belakang budaya peserta didik yang beragam. Kumpulan modul tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah buku yang sistematik dan aplikatif.
yang dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai referensi dalam menerapkan pembelajaran yang responsif secara budaya di kelas. Sebagai bentuk pengakuan atas orisinalitas dan untuk melindungi karya intelektual ini, buku tersebut telah didaftarkan dan memperoleh hak kekayaan intelektual (HAKI). Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber belajar yang relevan dalam konteks keberagaman di Indonesia. Poin selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk mendukung visi dan misi saya adalah: yang pertama, mengikuti pelatihan dan seminar, di mana saya akan ikut berbagai pelatihan, workshop, dan seminar agar kemampuan mengajar saya terus berkembang dan saya bisa tahu cara mengajar yang baru dan lebih efektif. Yang kedua, menggunakan metode mengajar yang bervariasi, di mana saya akan mencoba berbagai cara mengajar seperti menjelaskan langsung di depan kelas, memberikan tugas proyek, dan menggunakan media digital agar semua siswa bisa belajar dengan cara yang paling cocok untuk mereka. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Saya akan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan warga sekitar supaya kita bisa bersama-sama membantu anak-anak belajar baik di sekolah maupun di rumah. Poin terakhir yaitu paradigma terhadap makna guru. Bagi saya, guru merupakan profesi yang mulia. Guru adalah orang yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing, memberi teladan, dan mendampingi siswa dalam belajar. Guru memiliki peran penting untuk membantu siswa tumbuh dan berkembang, tidak hanya dari segi pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilannya. Guru juga harus memahami bahwa setiap siswa itu berbeda-beda, baik dalam cara belajar, kemampuan, maupun latar belakangnya. Selain itu, guru juga harus terus belajar agar bisa menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman. Bagi saya, guru adalah panutan dan pembimbing yang membantu siswa menjadi pribadi yang baik dan siap menghadapi masa depan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya menyadari bahwa apa yang saya paparkan masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saya sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen penguji guna perbaikan di masa yang akan datang. Atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.